Ya Allah. Ya Allah. Lama 2 tahun terakhir, dunia berulang kali dibuat terkejut oleh Iran. Bukan karena serangan yang tidak terduga, tetapi justru karena sesuatu yang lebih tidak biasa. Mereka selalu memberi peringatan lebih dulu. Pola yang terjadi hampir selalu sama. Iran mengumumkan ancamannya secara terbuka. Dunia menilainya sebagai gertakan politik. Lalu beberapa waktu kemudian rudal benar-benar diluncurkan dan menghantam target yang sudah diperingatkan sebelumnya. Siklus ini terus berulang sampai pada titik di mana banyak pengamat mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar retorika. Video ini bukan membahas spesifikasi teknis rudal atau daftar persenjataan, tetapi sesuatu yang lebih mendasar. Sebuah doktrin yang konsisten dan berulang. Dengan munculnya True Promise B, kita tidak lagi berada pada fase spekulasi, melainkan pada fase menunggu sebuah eksekusi yang secara historis hampir selalu terjadi. Lalu, bagaimana semua ini dimulai dan mengapa sistem kepercayaan dunia terhadap ancaman justru menjadi titik lemah yang terus dimanfaatkan? Kini, dunia berada pada fase yang berbeda. Dan kali ini bersifat kondisional. Iran tidak hanya mengancam, tetapi menetapkan syarat yang jelas. Jika Israel kembali menyerang Lebanon atau negosiasi gagal, maka operasi akan dilaksanakan. Yang membuat situasi ini berbeda adalah rekam jejak sebelumnya. 4 operasi sebelumnya selalu dilakukan setelah peringatan terbuka. Dalam konteks ini, ancaman bukan lagi sekadar tekanan psikologis, tetapi bagian dari pola yang sudah terbukti berulang. Segalanya berubah setelah serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024. Iran secara terbuka bersumpah akan membalas. Namun, banyak analis barat menganggap ancaman itu hanya eskalasi verbal. Bahkan sejumlah pejabat di barat, termasuk pemerintahan Amerika Serikat saat itu, menilai kemungkinan respons besar Iran relatif kecil. Namun, pada 13 April 2024, asumsi itu runtuh. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal langsung dari wilayahnya menuju Israel. Ini menjadi serangan langsung pertama dalam sejarah modern antara kedua negara. Skala operasi ini bahkan melampaui fase awal invasi Rusia ke Ukraina dalam hal kompleksitas serangan udara. Yang lebih penting bukan hanya serangannya, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Saat rudal dan drone masih berada di udara, IRGCE sudah mengeluarkan peringatan lanjutan. Jika Israel membalas, gelombang berikutnya akan jauh lebih besar. Artinya, siklus eskalasi tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap operasi langsung diikuti dengan ancaman baru yang lebih besar. Pada Oktober 2024, ketegangan kembali meningkat setelah serangkaian insiden yang menewaskan tokoh penting kelompok sekutu Iran. Beberapa waktu kemudian, Iran meluncurkan True Promise 2 pada 1 Oktober 2024. Kali ini pendekatannya berbeda. Jika pada operasi sebelumnya Iran mengandalkan kombinasi drone dan rudal, maka kali ini mereka mengerahkan 181 rudal balistik tanpa drone. Fokusnya jelas, presisi dan daya tembus. Hasilnya cukup signifikan. Citra satelit menunjukkan sekitar 32 titik hantaman di pangkalan udara Nevatim, termasuk kerusakan pada hanggar dan landasan pacu.
Meski Israel tidak mengalami kerusakan strategis total, dampaknya tetap nyata. Namun sebagian analis masih meremehkan operasi ini sebagai terbatas. Padahal pola yang sama kembali muncul. Setelah serangan, Iran langsung mengirim pesan bahwa respons berikutnya akan lebih besar lagi. Ya Allah. Ya Allah. Pada Juni 2025, konflik meningkat tajam setelah operasi militer Israel yang memicu respon besar Iran dalam bentuk True Promise 3. Selama sekitar 12 hari, Iran meluncurkan lebih dari 550 rudal balistik dan 1.000 drone ke berbagai target strategis. Sasaran tidak lagi terbatas pada instalasi militer, tetapi juga infrastruktur energi dan fasilitas pemerintahan. Korban sipil dilaporkan mencapai puluhan orang, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka. Namun, yang paling penting bukan sekadar skala serangan, melainkan cara Iran mengembangkan doktrin mereka. Setiap operasi sebelumnya dianalisis secara detail. Dari True Promise 1, mereka belajar bahwa drone rentan terhadap sistem pertahanan berlapis. Dari True Promise 2, mereka memetakan pola sistem Arrow dan David's Sling untuk menemukan titik jenuh. Hasilnya terlihat pada True Promise 3. Serangan yang lebih padat, lebih terkoordinasi, dan lebih sulit diprediksi. Ini bukan lagi sekadar perang, tetapi proses iteratif berbasis data lapangan. Pada awal 2026, operasi militer AS dan Israel memicu respon besar Iran dalam bentuk True Promise 4. Berbeda dari sebelumnya, kali ini cakupan serangan diperluas secara signifikan. Iran menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk Persia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, beberapa pangkalan strategis seperti Al-Udeid di Qatar, fasilitas di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab dilaporkan menjadi sasaran. Salah satu insiden paling menonjol adalah kerusakan pada pesawat E-3G AWACS di salah satu pangkalan utama, yang memicu kekhawatiran serius mengenai efektivitas sistem pertahanan udara di kawasan tersebut. Yang membuat operasi ini menonjol adalah fakta bahwa sebagian besar target sudah disebutkan sebelumnya dalam peringatan IRGC. Artinya, ini bukan kejutan, tetapi eksekusi dari ancaman yang sudah diumumkan. Pada 7 Juni 2026, setelah Israel menyerang pinggiran selatan Beirut, Iran merespons dengan meluncurkan 2 gelombang rudal balistik ke pangkalan udara Ramat David. Target tersebut bukan kebetulan. Iran telah menyebutnya sebelumnya sebagai bagian dari garis merah. Menariknya, ketika Israel membalas pada 8 Juni, banyak media mengira Iran mulai mundur. Namun kenyataannya, IRGC justru menyatakan bahwa Israel telah menerima pelajarannya. Artinya, serangan bukan berhenti karena kelemahan, tetapi karena kalkulasi strategis. Iran memilih menghentikan sementara eskalasi untuk menjaga ruang diplomasi tetap terbuka, sambil tetap mempertahankan kemampuan serangan berikutnya. Operasi True Promise bukanlah tindakan spontan. Ia merupakan bagian dari doktrin yang sudah lama tertanam dalam struktur IRGC, di mana setiap serangan terhadap kepentingan Iran harus dibalas secara terukur.
Sejak tahun 2022, Komandan IRGC Hossein Salami menegaskan bahwa balasan bukan sekadar opsi, melainkan kewajiban ideologis. Prinsip ini mulai terlihat jelas dalam praktik pada Maret 2022 ketika 2 anggota AIRGC tewas di Suriah. Tidak butuh waktu lama. Hanya 2 minggu kemudian, Iran meluncurkan 12 rudal ke wilayah Erbil, Irak. Serangan itu bukan sekadar balasan militer, tetapi juga pesan strategis. Setiap tindakan akan memiliki konsekuensi yang jelas. Sejak titik itu, pola Iran mulai berubah. Antara 2022 hingga 2023, peringatan mereka tidak lagi bersifat umum, tetapi semakin spesifik, menyebut target, waktu, bahkan arah respons. Dalam pandangan Iran, True Promise 1 dan 2 bukan sekadar operasi militer, tetapi proses pembelajaran. Setiap serangan menjadi semacam laboratorium terbuka untuk menguji sistem pertahanan lawan, membaca pola respons, dan menyempurnakan serangan berikutnya. Ancaman yang diumumkan bukan lagi sekadar retorika, melainkan bagian dari mekanisme operasional yang terus berkembang. Ada 3 kemungkinan arah ke depan. Pertama, jalur diplomasi berhasil. Kesepakatan tercapai dan True Promise V dibekukan sebagai alat tekanan politik. Kedua, eskalasi berlanjut. Israel terus melakukan operasi militer, memicu aktivasi True Promise V dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya. Ketiga, ancaman tetap berada dalam status siaga, digunakan sebagai alat negosiasi tanpa pernah benar-benar diluncurkan. Namun, jika melihat pola historis Iran, skenario kedua dan pertama jauh lebih realistis dibanding ketiga. Selama 2 tahun terakhir, Iran telah membentuk pola yang konsisten, peringatan, kondisi, lalu eksekusi. Dari True Promise 1 hingga 4, setiap ancaman yang diumumkan tidak pernah benar-benar kosong. Dan sekarang, dengan True Promise V yang sudah berada di meja, dunia kembali berada dalam posisi yang sama, menunggu dan mencoba menebak apakah kali ini akan berbeda. Pertanyaannya bukan lagi apakah ancaman itu nyata, tetapi apakah dunia mampu membaca pola ini sebelum siklus berikutnya dimulai.